Oke. Lalu kita mau merger misalkan dari sel A, sel B juga bisa. Kita tinggal klik Shift di keyboard, lalu kita pilih layer dengan merge selected layer. Ini jadi satu. Oke. Nah, kita mulai bikin keyframe. Ini yang paling simpel aja. Paling simpel. Kita ambil pensil, sketch panel. Kita klik pensil warna hitam, boleh warna biru, silakan. Kita bisa buat, misalkan orang nengok, sorry. Saya unduh, saya pakai yang pensil ini. One point dot. Stroke, saya pakai stroke. Oke. Ya. Oke, ini ada gambar lingkaran atau kita bisa sebut pala. Ya. Di frame ini, frame pertama kita buat pala pose 1, pose 1. Lalu untuk gambar selanjutnya gimana? Oke. Kita klik di mouse atau di mousepad atau kita buat juga layar di layar sini bisa. New image atau new animate layer. Kalau saya biasa pakai ini, saya klik ya. Ada insert image. Nah, kita butuh 1 frame, 2 frame, 3 frame, silakan. Saya coba untuk ambil 1. Oke. Nah, ini ada 1 frame lagi muncul. Ya, 1 frame lagi muncul. Nah, disinilah fungsi lightbox sangat berpengaruh dan sangat penting, lightbox-nya, supaya kita tahu pose sebelumnya untuk ke pose berikutnya. Di sini ada gambar lampu, light, kita bisa klik. Nah, terlihat warna hijau, bisa kelihatan nggak ya? Halo? Ya, bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Saya, ini layar kedua dan layar pertama itu di layar kedua terlihat. Nah, kok bisa warnanya hijau? Nah, di sini di light table kita bisa pilih warna frame pertama berapa warna apa aja yang kita mau pilih, dia bisa berubah warna. Atau sini ada tampilan color atau gradient atau none, di sini ada. Saya biasa pakai color. Ya. Ini juga ada beberapa pilihan modenya. Tapi ini biasanya sudah disetting dari awal untuk membantu keyframe. Jadi tidak perlu banyak perubahan. Kecuali hal-hal yang menyangkut kepentingan tertentu aja sih gambarnya. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan ada frame layar kita mau perjelas, kita bisa tarik ini ke atas. Ya. Oh, ini terlalu tebal nih, saya nggak bisa nyeket. Misalkan kita turunin dia. Oke. Nah, di pose kedua, saya buat ini pose kedua. Kita langsung gambar di layar kedua, ya. Kita buat lagi satu pose wajah yang nomor 2. Oke. Jadi kalau kita bisa gerakin, seperti ini. Oh, gimana caranya? Di keyboard, itu ada kursor kiri kanan, atas bawah. Nah, kita bisa pakai klik di keyboard yang kursor panah kiri dan kanan ya. Nah, kita bisa klik kiri dan kanan.
Oke. Dari sini ada yang mengerti? Ada yang mau tanyain? Maaf Pak, boleh nanya Pak. Boleh, boleh, silakan. Tadi menambahkan layer apa tadi? Frame ya, frame Ya, layar, frame, frame. frame ya. Bisa diulang Ulang. dikit Pak. Oke. Saya ulang. Saya ulang. Oke, saya ulang. Saya ulang. Sebentar. Saya hilangkan dulu layar yang kedua. Oke. Nah, di sini kita punya satu layar. Kita bisa klik di mouse atau di mouse pen. Nah, kalau kita klik di layar yang bawah, itu ada tampilan insert image. Ya, insert, duplicate, atau delete. Ini banyak pilihan, tapi saya biasa pakai ini. Atau set frame repeat. Biasanya kalau set frame repeat, dia akan mengcopy beberapa gerakan yang mengulang. Nah, saya biasa pakai ini dulu untuk memulai keyframe. Oke, saya klik insert image. Nah, ada ini, open image. Kita bisa pilih berapa jumlah frame yang kita mau. Ini ada 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Kita bisa silakan pilih. Oke, saya akan pilih 1 karena nanti akan saya ulang lagi. Gimana menambahkan layer atau frame berikutnya. Oke. Nah, saya klik OK. Kemudian di timeline ini akan muncul tadi frame yang kita masukkan. Kita tambahkan. Nah, ini frame kedua. Di frame kedua kita buat keyframe lagi yang kedua. Ini keyframe kedua. Ya. Gimana Pak Surya? Bisa dimengerti? Iya, bisa Pak. Siap. Ya. Oke. Jadi kalau untuk menambahkan frame lagi kita tinggal klik ini atau kita buka di layar animate atau image. Nah, layar ini kita bisa tambah, misalkan kita tambah layar yang, nah di atasnya ini. Ini untuk, oh saya mau buat lagi keyframe yang lain nih, kita buat di atas. Tadi kalau kita klik layar image. Oke, saya ulangi. Nah, kita pakai di layar pertama dulu. Ini namanya kita bisa ganti sih. Opacity-nya juga bisa kita rubah. Oke, sorry. Saya tambahkan lagi supaya kita nggak lompat. Nah, di sini kalau seandainya tulisannya until it one, kita bisa rubah ke nama yang lain. Kita rename. Jadi sel A, Ki. Nah, jadi ini jadi sel Aki. Oke. Kita buat sel Aki. Nah, kemudian kita buat keyframe ketiga dengan menambahkan satu layer lagi, satu layer lagi, bukan layer, apa, satu image lagi, insert satu image lagi. Oke, kita klik, saya klik, kita ada 3. Nah, di frame yang ketiga kita buat ya,
kita buat. Nah, kalau seandainya kita mainkan, kalau di animasi itu ada flipbook ya, kita flip. Jadi kita seandainya gambarnya kayak gini. Kita coba kasih mata dulu. Mohon maaf Pak Ali, Ya. mau bertanya. Boleh, silakan. Nah, ini kan di antara keyframe. Nah, dia mau biar ada bayangannya gimana ya? Tadi kelewat ya saya. Bayangan apa itu? Iya, bayangan sebelum mau lanjut keyframe lagi. Maksudnya ada garis warna merah gini? Benar ya, bayangannya. Oke. Jadi Ini kita karena ada keyframe. Oke. Ya, ini karena kita mengklik like box-nya ini. Like box, like table. Oh, like table, ya. oke. Ya. Nah, kita misalkan hidupkan dulu like table-nya. Ya. Like table-nya kita hidupkan. Ya. Ini untuk memainkan gelap terangnya atau ketebalan tipis supaya kita nggak mengganggu in between dan keyframe-nya nanti. Okay. Nah, bagaimana tampilan ini bisa bisa muncul? Nah, kan di sini, Pak. Nah, di timeline-nya ada, Pak. Oh, timeline ya. Nah, di timeline-nya ada lightbox juga. Cuman ini pilihan untuk melihat atau tidak. Oh, dicentang ya? Nah, centangnya ada nih. Kalau kita mau kunci juga ada. Ya, kita mau hilangkan juga ada. Nah. Lupa di bagian ininya tadi, Pak. Lupa di bagian yang warna kuning ini. Oke. Gak apa-apa, gak apa. Saya juga awal-awal gitu. Bayangannya karena kan ini kecil ya. Iya, kecil. Nah, ini udah nih, udah. Oke. Ya, sekarang baru kelihatan. Oke. Sama ya, makanya ada waktu. Saya takut kecepatan. Ya, terima kasih, Jadi, Pak. apa-apa langsung tanya aja, nggak apa-apa. Ya, oke. Bisa dimengerti sekarang ya, Pak Dudi? Ya, bisa dimengerti. Kita bisa lanjut. Ini hanya 3 frame ini. 3 frame dulu kita buat key-nya. Oke. Nah, kalau seandainya kalau sudah kelihatan, wah gerakannya udah kayak gini nih. Kita ntar rapihin, lalu nanti kita in betweenin. Tapi sebelumnya kita nanti lanjut ke finishing karakter keyframe-nya, saya akan menjelaskan hubungan dengan clip exit-nya, atau kita sebut timesheet kalau di animasi ya. Ini di sebelah kanan tuh ada clip timesheet. Nah, ini kalau kita lihat timesheet kayak gini nih, sama dengan timesheet-nya yang anak-anak manual. Ini ada pilihan keyframe 1, 2, dan ya 0, 1, 2, 3. Kita kalau kita mau nambah lagi jadi ada. Nah, sebenarnya ini hanya perubahan style aja dari timeline. Timeline itu sebenarnya wadah kita menggambar. Wadah kita menggambar, menyusun, dan menggerakkan. Tapi kalau timesheet, ini wadah kita membagi di mana sel A, mana sel B. Nanti ada, makanya ini yang kita sebut tadi. Ini warna ini, tampilan ini, apa namanya? Kolom ini ya, bukan kolom, apa namanya? Ini sama dengan sel A-nya ini. Kalau seandainya kita tambahkan misalkan sel B. Sel B kita tambahkan di atas, di klipnya ada lagi. Tuh. Di klip ada lagi. Ini yang sel A tadi, yang ini sel B. Ini kayak timesheet. Jadi kita mau ukur berapa frame mereka nih. Kita biasa pakai animasi anime itu 3 frame. Kita bisa buat ini 3 frame. Contoh. Di sini layarnya kita bisa geser. Tuh. Ya. Layar kita bisa geser. Ini tandanya 2 frame.
Oh tahu 2 frame, kita lihat timesheet-nya tuh. Dia ada 2 frame. Kan nambah 1 frame kan? Kita tambahin lagi 2 frame, 2 frame. Biasanya kita 3 frame sih, 3 frame. 3 frame, 3 frame, 3 frame. Nah, sel B-nya kita taruh di paling belakang. Kita lihat timesheet-nya. Nah, timesheet-nya berubah, ngikutin. Gitu. Nah, tahunya gimana? Di sini ada player. Kalau kita klik play-nya di bawah layar, dia akan bergerak. Gitu. Akan berbeda jika frame-nya kita tambahkan. Frame-nya kita tambahkan. Misalkan frame-nya kita tambahkan. Dan ini layar di timesheet-nya juga bertambah. Kita play. Agak slow jadinya. Ya. Dari sampai sini bisa dimengerti? Atau ada yang ditanyakan lagi? Kalau sekiranya kecepatan bisa langsung ditanyakan ya. Oke? Iya Pak, maaf Pak. Jadi fungsi untuk menambah frame ini untuk apa Pak fungsinya? Mana? Apa buat Yang ini ya. buat in between-nya apa buat time-nya aja? Jadi gini, di animasi itu 1 frame itu animasi Jepang khususnya ya. Kita memerlukan satu gambar 3 frame. Nah, supaya gerakannya itu terbaca lebih cepatkah atau lebih lambatkah, kita menggunakan frame ini. Tidak harus dengan gambar. Jadi kalau di sini biasanya kan nambah in between ya. Tapi kalau di timesheet kita bisa melihat dia bertambah frame ini untuk terlihat gerakan dengan waktunya. Misalkan kalau sorry, kita balik ke timeline ini, kita kurangi dengan frame 1, frame 2, dengan 1 frame aja ya. 1 frame ini. Ini kalau kita play gerakan cepat. Gerakannya cepat. Tapi kalau seandainya kita tambahkan gambarnya dengan beberapa frame, 3 frame, 3 frame, nah jadi slow. Ini yang tadi saya bilang bahwa TV Paint bisa mengganti After Effects untuk menggerakkan gambar. Sama kayak misalkan Toon Boom atau Retas. Cuman kelebihannya satu ini ringan, kedua gambarnya bisa pembagian timesheet-nya bisa di 2 arah, mau di timeline ya, mau di timeline maupun di clip sheet. Clip exit-nya ini akan mengikuti. Nah, kalau kita mau kompos, ini yang jadi panduan. Ini jadi panduan. Ini sebagai bagian dari composite nantinya. Ada background nanti kita bisa tampilkan. Jadi otomatis kalau di timeline kita tambahkan beberapa layer, di clip sheet-nya ini akan bertambah juga. Kenapa ada clip sheet kayak gini, clip exit kayak gini? Ini sebenarnya untuk menyamakan persepsi ketika kita ngerjain manual. Dulu kita mengerjakan animasi itu secara manual, ada namanya timesheet. Timesheet ini panduan gerakan untuk composite. Karena dulu pakai kamera, jadi panduannya kertas itu. Oh, gerakan ini di frame keberapa, di menit keberapa. Nah, composite juga, compositing di sini pun memerlukan ini, sel ini. Ini dibuat secara otomatis. Kalau timeline-nya kita tambahkan layar, dia akan bertambah layar. Oke? Ada yang ditanyakan lagi?
Oke, kita mulai di keyframe ya. Keyframe dengan in between. Saya balikkan lagi layarnya jadi satu layar. Dan sel B-nya saya hapus. Nah, kita balik ke sini. Saya mulai mengerjakan ini dan merapikan. Kita rapikan dulu gambarnya. Ini keyframe masih kasar. Sebelum saya rapikan, saya akan merubah garis hitamnya menjadi garis orange. Lalu saya akan menggambar sketch ulang lagi, akan lebih detail lagi. Saya biasa pakai rotate, lalu kita bisa zoom, lebih detail. Oke. Nah, terlihat gambarnya lebih rapi. Lalu saya hilangkan warna orange-nya. Tinggal hitam. Jadi satu keyframe. Jadi satu pose keyframe. Saya hapus beberapa hal yang nggak penting. Oke. Kemudian di pose kedua, saya lakukan seperti yang sama kayak tadi. Saya ganti warna orange. Lalu kemudian saya rapikan. Saya klik pensil. Ingat pensil, kita pakai yang stroke. Ya. Kita bisa buat gambar lebih detail, lebih rapi. Nah, untuk ngezoom, kalian bisa pakai shift apa ya? Shift di situ bisa dilihat di Windows, di view. Kalau zoom in, zoom out, kita bisa klik ini, ya. Shift dan waduh, kursor ya, apa namanya tuh yang panah ini, tapi di ini ya, terus tekan shift-nya. Jadi kita bisa besar zoom dan zoom in. Jangan lupa juga klik shift-nya, tekan shift-nya. Oke. Dan untuk rotate tadi bisa klik Alt dan Control. Ya, kita klik Alt dan Control. Kita bisa putar. Atau dengan mouse kita bisa sekalian putar dan besar. Zoom. Atau kita mau turunin naik dan turun. Atau kita putar di sudut-sudut yang lain. Kita bisa klik Alt. Ya. Dengan Alt. Oke. Saya lanjut.
Oke. Bisa lihat gerakannya. Setelah saya rapikan keyframe kedua, saya akan hilangkan warna orange-nya. Oke. Lalu kemudian di pose ketiga kita buat lagi. Nah, sebelum kita rapikan keyframe-nya, berubah ke warna orange sebagai garis sketch. Lalu sekarang kita klik pensil warna hitam. Lalu kemudian kita rapikan lagi. Kita buat keyframe yang lebih rapi. Oke. Sudah terlihat keyframe-nya. Nah, garis sketch yang orange itu kita hapus. Keyframe-nya jadi terlihat lebih rapi. Kita rapikan lagi, misalkan masih belum rapi nih. Ganti dengan warna orange lagi atau warna biru, silakan. Lalu kita tracing ulang lagi supaya lebih rapi. Biasanya memang kalau di animasi untuk beberapa pose gambar kadang-kala sering berulang-ulang supaya mendapatkan pose dan gambar yang cukup bagus dan rapi. Karena memang yang diperlukan oleh animasi itu adalah kerapian juga. Oke. Ini kalau di SMK 3 banyak banget ini menggunakan Wacom, Cintiq juga ada kalau nggak salah ya. Ini enak nih. Jadi lebih rapi. Oke. Nah, jadilah 3 pose keyframe. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Sebelum lanjut ke in between? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak, itu gambarnya pakai touch pen? Ya, betul. Kita pakai touch pen. Ya, pakai Wacom. Memang enak kalau kita pakai itu. Belum ada lagi sih pertanyaannya. Untuk keyframe-nya
Dari pihak dari guru atau dari yang lain? Apa? Itu Pak, saya mau tanya terkait dengan keyframe. Itu kan keyframe-nya ekstrim ya langsung ya? Berapa? Ya, nah, ekstrim karena memang gerakan ya. Ya artinya apakah memang harus seperti itu ataukah memang kita nggak ekstrim gitu? Ada. Itu kan kalau tadi kita lihat kan nengoknya kan udah langsung tek jauh gitu ya. Ya ini kan baru keyframe. Nah, inisial ekstrim sebenarnya tergantung dari gerakan pose yang kita mau. Kalau seandainya kita mau bikin yang agak simple gitu ya, nggak bisa aja. Misalkan kalau tengoknya cuma nengok biasa juga bisa. Ini hanya sebuah contoh aja, supaya apa namanya kelihatan nanti kalau kita mau in betweenin itu terlihat pose in betweennya gitu. Terlihat jelas pose in betweennya. Tidak ada pengaruh kalau kita mau ambil yang nggak ekstrim atau ekstrim sih bisa. Nanti saya coba kasih contoh misalkan kayak gini. Misalkan ini saya buat pose berikutnya, saya tambah lagi layer 1, lalu kemudian saya sketch lagi gambarnya jadi nah seperti inilah. Nah ini kan nggak terlalu ekstrim ya. Iya. Ada pertanyaan Pak ini dari di chat. Untuk memindahkan gambar yang dari pinggir dibuat ke tengah itu bagaimana caranya Pak katanya? Mungkin ada yang tertinggal kali tadi. Iya. Oke. Nah, setelah kita buat gerakan, kita pasti tahu, oh pose ini kayaknya enaknya ditaruh di mana gitu ya. Gerakan ini taruh di mana gitu. Contoh kayak gini. Saya akan memindahkan layer ini dengan mengklik cut. Klik di mouse, ada tulisan cut, atau di sini ada penjelasan Ctrl X. Ya, pada umumnya. Lalu kemudian saya taruh di tengah, Ctrl V. Nah, dia mulai pindah. Ya, tuh. Ada perbedaan pindahannya. Tuh, langsung dari tengok dia langsung mangap, kaget, kemudian dia pejamkan lagi, lalu kemudian ya, tinggal saya ulangi lagi. Ya, saya undo. Ulangi lagi. Saya mau memindahkan layer 3. Ya, kalau lihat di timeline, layar 3 ini, pose 3, saya mau pindahkan, kita tinggal centangin dia biar bisa berwarna abu-abu. Lalu klik di mouse, pilih cut. Ya, atau langsung Ctrl X. Oke. Kita lepas, dia sudah hilang. Lalu kita pindahkan ke nomor 1 atau nomor 2. Kita tinggal klik Ctrl V.
Dia mulai pindah, ya, langsung, ya. Oke, iya. Atau kita mau mengopi, oke? Kalau kita mau mengcopy, ya kita unduh dulu, kita ulangi lagi dari awal. Oke. Kita mau mengcopy misalkan, mengcopy frame kedua setelah frame 4, ya kita copy. Biasanya kita buat dulu layar baru, ya layar baru. Oke, layar baru, layar kelima, ini belum ada keyframe-nya. Lalu kita copy yang layar 2. Sorry, kalau kita mau copy, kita centangin jadi warna abu-abu, lalu kita klik copy image, lalu kita pindahkan ke layar layar ke-5, kita paste. Nah, jadi kita copy antara layar 5 dengan layar 2 sama karena kita copy, begitu. Apa cukup jelas, Pak Didi? Cukup, Pak. Oke. Cukup. Jelas. Ini yang copy saya delete ya. Kita balik lagi ke yang awal. Kita punya 4 pose. 4 pose keyframe. Kalau kita sudah rapikan, ya, ini saya rapikan yang ini. Saya coba untuk rapikan dulu keyframe yang ini karena terlihat kalau buat in between ini paling gampang. Masih antar kalau yang susah. Oke, kita cari ambil yang gampang. Oke, saya warna hijauin dulu. Lalu saya rapikan. Di animasi itu garis harus ini ya, harus rapi, harus jelas. Walaupun dia baru berbentuk keyframe. Kalau garisnya belum enak nih, kita bisa unduh tanpa harus menghapus. Kalau di kertas kan rusak kertas tuh. Kalau di sini enggak, kita tinggal hapus aja atau kita unduh. Kita balikin ke awal. Di sini tarikan menarik garis itu cukup terasa enak ya. Memang tapi tergantung dari ini sih, apa namanya, alat yang kita gunakan. Tapi biasanya kalau kayak Cintiq, Wacom itu sih enak sih. Dan saya sarankan harus dibeli. Oke. Ya, sudah rapi. Tinggal saya hapus warna orange. Oke. Warna orange sudah saya hapus. Tinggal kita beralih ke in between. Nah, keyframe dengan garis-garis anti alias ini nggak jadi masalah. Karena baru keyframe. Karena kita butuh garis-garis yang memang lebih nyaman kita tarik. Oke. Sekarang kita akan membuat in between. Kalau kita kita matikan centangnya, akan terlihat gerakannya seperti ini. Ya. Kita gerakan dengan panah kiri kanan.